Itu kita suka tengok tuh macam-macam legend dulu, macam Ricky Rexy, dia punya dapat gold medal. Jadi dia bisa nyanyikan lagu Indonesia Raya di negara orang. Kan kita punya 3 pair di top 8 Top gitu kan. eight, Jadi bisa ditukar kan. Hebat macam Indonesia. Dia marah, suruh pulang. Dia tendang sudah pulang sana. Macam itu loh. Saya rasa pun saya cuma mau main itu pasti kalah first round. Karena tak ada prepare, tak ada latihan. Tapi menang pula. Menang, saya pun bingung. Saya sering cakap dengan teman-teman, saya ni beruntung 15 tahun berdampingan dengan badminton antarabangsa ni, dapat rapat ataupun tengok secara rapat lah legenda-legenda badminton antarabangsa, antaranya Ahsan sendiri dan juga Hendra. Jadi ni saya sendiri nak tahu macam mana Muhammad Ahsan ni dari Palembang boleh terinspirasi jadi seorang player badminton. Okey, pertama saya dah berasal dari Palembang. Dari kecil emang orang tua saya suka bulu tangkis. Dulunya sepak bola sepak. Jadi waktu itu masih badminton yang bisa meraih prestasi ke dunia. Jadi orang tua pun ganti olahraga jadi badminton. Dan anak-anaknya pun latihan badminton. Nah, dari situ kita suka tengok tuh macam-macam legend dulu, macam Ricky Rexy, dia punya dapat gold medal. Jadi dia bisa nyanyikan lagu Indonesia Raya di negara orang. Jadi itu membuat saya termotivasi. Dan pas tamat sekolah SMP tapi nama di Indonesia, saya pergi ke Jakarta. Jadi kalaupun kita hebat di daerah itu, kita harus pergi ke Pulau Jawa lah. Itu kiblatnya bulu tangkis Indonesia. Jadi dari situ saya mulai punya mimpi. Akhirnya latihan di sana, bisa ngejar pemain-pemain yang sudah di atas. Alhamdulillah saya bisa masuk nasional tim dari situ. Kalau di Malaysia ni untuk player-player badmintonnya ditanya apa inspirasi selain pada orang tua, Thomas Cup 92 ataupun Datuk Lee Chong Wei sendiri, macam Ahsan sendiri, ada tak momen yang Ahsan lihat, wah saya nak jadi macam tu? Dulu macam legend tu Tony Gunawan ya. Tony Gunawan dia Olympic gold medal. Dia bisa berpasangan sama siapa saja tapi bisa juara. Itu dia gold medal sama Coach Chandra Wijaya. Bisa juara dunia sama 2 berpasangan berbeda, ya itu inspiration. So bila daripada Palembang ke Jakarta, apa cabaran yang Ahsan tempuhi lah bila sampai di apa orang Ahsan sebutkan kiblat lah badminton ataupun bulu tangkis di Indonesia tu? Jadi saya pun ada selection lah. Jadi alhamdulillah di sana masuk, tapi itu masih proses lah, masih school. Jadi tapi di sana pun di Pulau Jawa tuh banyak sudah pemain-pemain top level, macam pemain-pemain nasional. Jadi kita pun tengok pertandingan, jadi kita punya semangat untuk menjadi seperti mereka. Dan bila macam nasional tuh bagus pun, saya rasa pun Indonesia sudah sangat kuat di bulu tangkis. Jadi kalau kita bisa kompetitif di Indonesia, saya rasa bisa kompetitif di dunia. Bagi Ahsan sendiri, badminton ni memang asalnya siapa-siapa pun mula dengan singles, dengan perseorangan. Ahsan memang dah sedia tahu mau jadi star di doubles? Belum tahu. Jadi emang kita dari kecil pun main single. Main single, tapi fokusnya pas di umur-umur taruna macam 16, 17, karena saya tengok pemain single sudah sangat bagus-bagus, masih susah ngejarnya. Saya ambil chance di doubles akhirnya. Tapi di doubles pun di Indonesia kan tough juga. Ya, tapi masih ada chance lah. Single pun harus kuat fisik. Siapa singles time Ahsan mula breakthrough di Jakarta? Itu macam ada ya Tommy Sugiarto, macam banyak lah, tapi ya saya pun tak kuat lah bersaing di level single, kan harus fisik harus kuat, fisik kuat. Akhirnya saya coba di match double sama mix double. Cenderungnya asalnya memang di men's lah, bukan mix. Ya, di mix double. Mungkin kan kita harus banyak variatif lah. Coba mix double, alhamdulillah bisa juara pula, tapi lebih fokus ke mix double. Gandingan waktu awal bersama Bona Septano tu macam mana? Nah, dulu kita berbeza klub. Jadi waktu itu saya my partner lah, dia pindah klub.
Dan Bona Septano pun dia ditinggal oleh partner dia. Partner juga. Nah akhirnya waktu itu dia lagi latihan di dekat gedung saya tempat latihan. Akhirnya tadinya dia tidak latihan di situ. Jadi dia datang bersama keluarga, bersama almarhum Marquis Kido, abangnya. Datang. Akhirnya ya sudah kita communication. Ini kamu tak ada partner, saya tak ada partner. Ini kita cobalah. Akhirnya mulai dari situ. Daripada gandingan bersama Bona Septano, kemudiannya lazimlah di dunia ni kalau sebut Muhammad Hassan memang terkait sangat dengan Hendra Setiawan. Dan Hendra Setiawan pun gandingan topnya arwah Marquis Kido. Macam mana pertemuan kali pertama tu dengan Hendra? Ya pasti dia lebih senior dari saya. Tapi pun kita ada satu sekolah pun. Jadi saya Ragunan, dia klubnya Jaya, tapi sekolah satu. Oh, satu sekolah. Satu sekolah. Dia senior lah. Dia senior, tapi dia sudah top level. Kita masih bawah. Dan akhirnya pun dia udah di Planas bersama Marquis Kido. Saya akhirnya tahun 2006 itu baru masuk national team. Jadi ya udah saya sering tengok, tapi kan masih suka sparring juga. Dan waktu kita mulai dipasangkan pun tahun 2009 ya, waktu itu Sudirman Cup itu first lah. Tapi kalau melihat kepada perkembangannya tahun 2012 tu dah masuk time tu dah jadi senior pair. Cabaran tak menang title lagi menuju ke World Championship. First time menang World Championship 2013 tu. Macam mana perjalanannya? Ya kita dipanarkan mulai itu 2012 di Denmark Open. Kita waktu itu sampai semifinal. Dan alhamdulillah kita di Januari Malaysia Open 2013 kita juara di sini. Nah mulai dari situ punya confident lah, punya ada harapan. Tapi saya pun sama Ko Hendra tak menyangka bisa secepat itu bisa juara. Dan kita baru juara lagi di Indonesia Open, terus sambung ke Singapura. Habis Singapura udah World Champion dan gitu kita lagi very confident lah. Tapi emang tetap waspada, confident tapi tetap waspada. Itu mungkin antara faktor kenapa satu dunia ni sayang kepada Hassan dengan Hendra ni. Mungkin perwatakan tu lah, waspada, rendah diri tu. Dan bila menang second World Championship di Jakarta, mungkin ramai tak tahu, tapi saya baru kongsi dengan Hassan. Kesemua 3 kejuaraan dunia yang Hassan dan Hendra menang saya ada. Jadi di Jakarta pun saya jadi saksi. Jadi menang World Championship di laman sendiri tu apa perasaan dia? Ya pasti ya sangat senang dan bangga lah ya. Mungkin satu-satunya cita-cita dari kecil pasti World Champion, ada Olimpiade, mungkin salah satu sudah tercapai, terpenuhi. Alhamdulillah kan, satu beban lepas. Jadi dari situ kita juga ya harus tetap percaya diri, harus tetap humble, tapi tidak boleh lengah, tidak boleh puas karena kita masih banyak target-target yang belum dicapai. Persoalan saya selepas itu, kenapa dipisahkan? Dipisah ya. Waktu itu tahun 2016. 2016 ya. Kita sebelum Olimpik Rio kan? Sesudah Olimpik Rio. Nah hasil kan tidak memuaskan. Dan saya pun merasa peak saya di 2016 itu sangat turun. Mungkin dari kemampuan, dari fokusnya sudah sangat turun lah. Tidak bagus, kurang lah. Dan waktu itu juga Ko Hendra juga kan setelah 2016 kita ngobrol. Nah dia ada tawaran dari Malaysia. Ya itu nama Tan Bohong. Mana Tan Bohong? Ada di sini. Ada raket tak? Tak ada. Ada gambarnya. Dia ada tawaran. Mungkin dia mencoba petualang baru. Cek ubah angin. Ubah angin. Saya pun ya tetap di Planas mungkin sama yang junior lagi. Rian Agung Sapurtro. Ya, itu mulai kita berpisah lah gitu. Dia mencoba untuk bermain profesional lagi seperti itu. Susah tak perpisahan tu? Dan perpisahan tu diminta atas persetujuan sendiri ataupun arahan? Yang pasti kita ya sedih lah ya, karena kita udah dari bawah bisa jadi top, sampai kita turun lagi ke bawah kan, ya mungkin kita ambil jalan masing-masing, tapi sedih lah, tapi ya Ko Hendra kita mutusin bersama-sama. Nanti ada tawaran ya kayak gini, ya dia mau mencoba, akhirnya ya udah saya tetap di national team mencoba berpasangan baru. Dan selepas itu cabarannya pun ada cabaran tersendiri, tapi itulah macam kadang-kadang ni bila tengok ni macam movie macam betul. Baca berita baca kelah macam movie lah. Tengok pula Hassan dan Hendra digandingkan semula. Itu macam mana pula bicaranya tu? Ya waktu itu ya saya tanya, waktu itu sempat juga teks juga sama Ko Hendra macam mana pasangan nama ini? Ya kurang. Enggak, dia terus berpasangan apa ini lagi tak gitu kan. Dia bilang ya masih belum tahu kan nanti ini. Terus saya juga komunikasi sama coach Harry Ipe yang sekarang sudah di Malaysia. Sini Malaysia. Dia juga itu membutuhkan pemain senior buat ngisi buat Thomas Cup 2018. Jadi kita memang ya
Mungkin kan yang itu kan masih udah naik kan Kevin Gideon, tapi kan ya mereka kan butuh mungkin pelatih pun ada sosok senior lagi lah kayak gitu, membutuhkan lah gitu. Akhirnya kita komunikasi dulu, Koendranya akhirnya kita mau bersama-sama lagi, akhirnya kita ngomong sama pelatih sama pengurus di sana, akhirnya bisa berpasangan lagi. Dan itu pun kita mulai dari pertandingan nasional. Dan itu terus kita ikut Malaysia Challenge di Malaysia tuh, pertandingan ya challenge. Final pun ketemu Aroncia lagi. Itu first time jumpa tak silap saya? Ya, first time jumpa. Pernah terbayang tak bila bergandingan semula pada usia yang orang sebutkan ialah senior, menang lagi satu World Championship 2009 di Switzerland? Tak pernah. Saya pikir pun ini sudah mungkin masanya sudah ada rasa macam masa ada lewat. Kita pun ngobrol sama coach, tapi dia hebatnya Koendra itu selalu confidence. Masih bisa nih. Akhirnya pun saya ke bawah, akhirnya ya kita kerja keras lagi, tapi ya tidak ekspektasi lebih lah. Jadi mungkin kita berjalan saja, tapi ya alhamdulillah malah lebih-lebih dikasih. Ya, saya ingat masa Hasan dan juga Hendra menang world title di Switzerland tu, saya ajukan persoalan, apa secretnya, apa rahsianya. Hasan cakap dia tak ada rahsia. Betul. Tapi sebenarnya hard work lah, kerja keras. Iyalah, itu pasti kita untuk saya balik lagi ke level itu emang tak mudah ya. Saya waktu itu pernah berkaca lah buat diri sendiri. Saya tak mau tengok partner apa segala macam, dan saya benar-benar itu turun. Turun tuh macam level saya turun lah, level saya di bawah. Kalau saya mau bertanding lagi, saya harus naikin level lagi, dan itu saya ya latihan lagi, tambahan lagi, menguatin lagi semua seperti itu. Dan mungkin baru hasilnya dari 2016-17, baru 2019 itu hasilnya. Lepas tu menang pula Piala Thomas bersama Indonesia, tamatkan kemar 18 tahun. Itu nilainya macam mana, Hasan? Wah, itu first time lah kita ya. Saya udah ikut dari 2010. Tak ada yang dapat finals, semifinal gitu. Mungkin momennya di 2021 ya akhirnya kita ini. Saya tengok pun kita lagi kekuatan lagi sangat kuat lah. Di tunggal kita kuat, di match double juga kita sangat kuat. Special lah. Very very special. Dan paling spesial itu kita dari 2019 itu dari All England ya. All England ya. Kita tak expect bisa juara lagi. Itu kan mungkin titik balik kita bisa juara lagi, akhirnya bisa juara dunia lagi, champion lagi. Mana yang lebih specialnya? Kejuaraan dunia ataupun Piala Thomas tu? Semua special. Semua special. Semua yang menang special lah. Terbuka Malaysia, terbuka Indonesia, All England semua special lah. Ya, tapi yang momen yang paling berkesan buat saya lah itu All England lah, 2019 itu. Karena itu titik balik kita dari nol lagi. Orang mungkin pun tengok ini macam sudah habis lah. Tapi kita akhirnya bisa bangkit lagi. Waktu itu juga di final Koendra lagi sakit kaki, ketemu andalan Malaysia lagi. Saya pertama sudah kalah lagi. Saya ingat final tu. Nah, itu momen berkesan banget. Tapi Hasan dengan Hendra ni sejarahnya sangat terkait dengan Malaysia juga, dengan Aroncia, dengan Sohui. Tapi sebelum saya go in depth, nak tanya rivalry, perseteruan Indonesia dengan Malaysia tu daripada kacamata seorang legenda Indonesia. Kenapa special? Kenapa dia ada rasa ketegangan dia, hangat dia tu? Saya rasa itu macam supporter ya yang bikin ketegangan itu. Kita sama pemain Malaysia dari dulu dekat. Oh, dekat. Sampai sekarang pun dekat juga kan? Soal macam dulu kan masih kita junior ya, bahasa bisa nyambung bahasa kan ya Malaysia. Mungkin dulu kita belum bisa cakap Inggris lah. Jadi kita ngobrol sama pemain Malaysia. Dari kecil pun kita udah dekat sama pemain Malaysia. Tapi supporter ni macam Malaysia dilawan macam itu. Supporter yang melagakan lah. Gitu. Tapi playersnya tak rasa macam tu pula. Tapi itu macam seru lah gitu, jadi kan kayak gitu. Jadi emang kita tuh emang di lapangan pun kita tak mau kalah, semua tak mau kalah. Gitu. Tapi di luar pun kita semua kawan gitu. Okey. Menjurus kepada Olimpik. Olimpiade lah di Tokyo, waktu yang sukar, COVID dan sebagainya. Bagi Hasan dan Hendra sendiri, might be the last Olimpik lah. Di group stage menang lawan Aroncia dan juga Sohui, tapi tak ada rezeki ke final. Penentuan gangsa. Ni satu-satunya chance lah nak dapat medal. Rekod time tu 7-2 ya. Iya, saya banyak menang lah pokoknya. 7-2 atau 7-1. Ada fikir tak pasal head to head rekod tu sebelum match penentuan gangsa tu? Tak lah. Tak ada. Masih bahaya nih, pokoknya belum tentu apalah. Tak pikir sudah pasti dapat apa itu. Tak ada macam seperti itu. Tapi kalau Hasan boleh ingat, macam mana situasi dia pada waktu tu? Ya, jadi kan kita dulu sebelum berangkat itu Koendra itu kena COVID. Jadi pas penentu berangkat atau tidak itu 1 hari itu mesti negatif. 1 hari, 2 hari itu
Ko Hendra masih positif. Masih positif. Oh, okay. Akhirnya sempat terbilang tuh mau ditukar. Kan kita punya 3 pair di top 8 itu kan. Jadi bisa ditukar kan. Hebat Indonesia. Malaysia nak dapat 2 pun susah. 2 pun susah. Kita ada 3. Udah terancam ditukar. Akhirnya pas hari terakhir Ko Hendra negatif. Akhirnya bisa berangkat. Nah udah dia harus prepare kan macam segala fisik. Dan saya rasa pun itu awal-awal kita sangat gagal lah. Kita pun menang. Saya rasa menang di semua kan. Iya, semua di grup. Sampai semifinal dan saya rasa pola permainan yang berbeda Aroncia di grup stage sama di semifinal. Itu yang membuat momentumnya terbalik. Oke. Dan kemudian langsung lagi jumpa Aaron dengan Woi di final di Tokyo pula World Championship. World Championship betul. Wah, itu. Pada waktu tu apa bezanya jumpa Aaron Chia dengan Sowi kerana match tu sangat special untuk Malaysia. First time ada World Champion. Good work from Hassan as well. It's wild from Setiawan. Clearly the longest rally of the match so far. It might be the longest rally of Setiawan and Hassan's career. Oh, he's missed it. It's gone under the net. They've done it. A first ever World Championship gold medal to any players from Malaysia. But the world champions and the gold medals are around the necks of Aaron Chia and So Wee Yeek. Ya saya rasa di awal-awal pun kita unggul jauh, sempat unggul jauh. Saya rasa mungkin kan pelatihnya koreksi suruh berubah pula. Mungkin ini sudah tua, udah kasih sampai terus habis ya itu. Dari pola permainan sih. Kita juga mungkin ya sampai itu memang tenaga sudah turun, mereka tambah bagus, tambah confidence. Emang ya kita akuin memang final itu emang peaknya Aroncia dan Sowi. Macam Hassan dan Hendra sendiri pernah bertemu ramai pair daripada Malaysia, Kukeng Tan Mun Yong, antaranya Goh Wisham, Tan Wee Kiong. Special tak Aaron Chia dan juga Sohui ni? Saya rasa dia punya kemampuan spesial. Soalnya saya pertama kali ketemu di Malaysia Challenge pun dia masih junior lah, masih baru. Itu pun sudah punya pukulan pun ada spesial lah gitu. Ini saya tengok pun bisa bagus lah, asalkan dia tetap terus ya seperti itu. Karena dia dari masih junior pun udah hampir kalah saya juga pun waktu itu. Tapi siapa favorite pair Hassan dari Malaysia? Dari Malaysia dulu saya suka lihat ya Kukeng Tan Mun Yong lah. Dia tuh punya style lah, banyak bagus lah. Banyak style lah gitu. Gaya tu ada lah. Gaya tu ada. Okay. As a player tengok legend macam Coach Rexy, Coach Harry Ipe sendiri di Malaysia sekarang ni, macam mana tanggapannya daripada seorang ex-player Indonesia? Ataupun di Indonesia sekarang ni macam mana tanggapan dia melihat ramai coaches Indonesia di Malaysia? Ya saya rasa itu ya pilihan ya Coach Harry untuk memilih sini, karena dia emang mungkin national team harus regenerasi pelatih kan. Mungkin Ko Harry juga sudah lama di PBSI. Ya saya pun tak paham lah kenapa macam itu. Tapi ya saya rasa juga mungkin ya buat Ko Harry di sini juga saya rasa pola Indonesia dan Malaysia kan berbeda lah. Jadi mungkin masuknya Coach Harry itu juga menambah pola, menambah kemampuan buat Aroncia, pemain-pemain Malaysia lah. Saya pun tengok pun ada perubahan dari pemain, cara main lah dari pemain-pemain Malaysia. Kalau dulu pun masih defense dominan. Sekarang pun harus macam kita main pula. Ada variasi lah. Ada variasi ya. Lebih ke main depan itu lah. Main depan okay. Soalnya saya rasa Coach Harry dulu fokusnya ya di situ ya. Jadi punya style berbeda lah. Apa special dengan Coach Harry ni? Ya dia detail. Detail itu macam ya khusus lah. Khusus lah. Dia itu kalau bisa
cari poin satu dari servis atau dari kecil, ngapain susah-susah banyak rally lah. Oh, okey. Ya itu betul. Itu gayanya sebenarnya. Tapi emang cara main tuh kita harus fokus, strategi harus bagus itu semua. Dia garang tak? Sebab nickname-nya kan Nagapi. Dulu waktu saya junior garang. Sekarang Dah mungkin berusia. ya kita sudah tua, dia tambah tua mungkin lebih tak garang lagi. Dia lebih garang. Tak lagi udah kurang. Udah kurang. Macam kakak adik lah kita. Ada tak momen ingat yang dimarahi oleh Coach Sherry ke ataupun didisiplinkan ke? Dulu pernah kita lagi persiapan Olimpik sama Bona kan. Bermain buruk lah, jelek. Dia marah, suruh pulang. Dia tendang sudah pulang sudah. Macam itu lah. Siapa lagi garang? Coach Sherry ke Coach Rexy? Sempat merasa dengan Coach Rexy? Coach Rexy dulu coach dia macam head coach lah. Jadi yang dia tak banyak turun ke lapangan. Dia lebih banyak tengok yang turun itu ya Coach Sherry. Ya, selalu orang sebutkan doubles ni bergandingan siapa pun pairnya biasalah akan ada turun naik, tak semestinya best friend. Relationship Ahsan dengan Hendra tu macam mana? Stabil. Bagus terus. Bagus. Karena dia punya karakter macam kakak lah. Abang dia lah. abang lah. Jadi dia mungkin saya banyak ini dia kalem, mungkin tak ini mungkin meredam lah. Sabar orangnya. Very sabar. So Ahsan yang lebih emosional lah. Ya pasti gitulah. Tapi kan kita harus saling tutup lah. Dia sabar, saya lebih macam ya berbeda lah. Berbeda karakter. Memang berbeda karakter. Berbeda karakter. Betul. Pernah ada satu insiden yang Ahsan tak boleh lupakan membabitkan Hendra. Tak kisahlah di tournament ke, di training ke, ada tak satu momen? Ataupun momen tu terlalu banyak? Kita macam lurus-lurus saja, tak ada masalah. Jarang saya dengar ni. Itu kalau aku ingat Tan Buniong tu banyak berantakan dia. Kita semua baik-baik terus. Pun sama keluarga, istri sama istri juga suka ketemu gitu. Sekarang apalagi kita punya kerjasama lagi gitu kan. Pada mata Ahsan lah, apa yang membuatkan gandingan Hendra Setiawan dengan Muhammad Ahsan ni sampai hari ni orang ingat, dianggap ikonik, legend, world legend? Saya tak tahu ya, mungkin Ko Hendra ya lebih ikonik ya. Kalau saya mungkin cuma mengikutin Ko Hendra sajalah. Sebab kalau tanya orang tak ingat Ko Hendra dengan arwah Markis Kido. Orang ingat Hendra Setiawan dengan Ahsan. Ya tak tahu lah, itu orang kan yang menilai. Kalau kita sih mencoba sebaik mungkin aja lah. Tak mungkin kan usia kan mungkin lebih senior daripada yang musuh-musuh yang lain, lawan-lawan lain kan lebih junior ya. Mungkin ya lebih sabar aja seperti itu sih. Saya cuma mengikutin alurnya Ko Hendra Setiawan. So dia leader. Dia leader. Dengan Ko Hendra tu mula-mulanya macam mana? Dia dulu kalau di klub dulu saya cuma bisa tengok dia tuh lagi sekolah saja. Jalan, memang orangnya ya diam, kalem gitu. Slow lah. Slow lah. Tapi bila tengok dia menang dengan arwah Markis tu, lepas tu bila mula-mula pertemuan di gandingan tu, bicaranya macam mana? Dulu kita pun dari junior pun suka pasang-pasang lah, tukar-tukar. Jadi dari situ pun kita ada kebangun chemistry lah. Dan model Ko Hendra sama Markis itu mungkin sama seperti saya lah. Meluap-luap lah seperti itu. Jadi mungkin region yang lebih muda lah. Jadi ya Ko Hendra kan dari dulu sampai sekarang sama terus. Jadi emang ya kita suka ngobrol juga. Dulu juga ada Aksiata pun kita, dulu Aksiata kan yang buat Malaysia yang buat. Kita coba partneran kayak seperti itu. Memang sudah sering dipartnerkan. Okay. So bila dipanggil daddies oleh peminat-peminat badminton dunia, perasaannya? Ya itu bapak-bapak ya. Bapak-bapak ya. Karena kita dulu awalnya itu Sport Indonesia ya. Dulu pertama kali diteriak daddies. Mungkin kan ada keluarga dengar kan. Ini kenapa panggil didengar ladies? Kok ladies katanya? Itu salah tuh ladies. Akhirnya dari situ dari sponsor mulai masuk ke macam komen-komen ini ladies karena sudah bapak-bapak, sudah banyak anak gitu. Terus apalagi kalau kita naik podium kita bawa semua gitu kan. Jadi ya itu jadi kena the daddies. So terimalah panggilan tu. Iya, terima karena sudah bapak-bapak. Memang secara teknikalnya pun sudah bapak-bapak. Betul sekali. Masih lagi menang kejuaraan, boleh lagi bersaing dengan anak muda. Bila buat keputusan untuk last match tu di Indonesia Masters? Sebenarnya awal dari 2024 lah saya bilang kan. Saya sekarang sudah banyak injured.
pinggang, kaki kan. Memang benar-benar sakit lah. Sakit. Kalau sakit ya kalau bisa Lambat tahan banget, masih tahan. Tapi terakhir itu masih di tenaga sudah habis, cepat habis. Ini kalau sakit masih bisa tahan, kalau habis sudah mati. Main straight oke. Iya, badan udah main straight oke. Besok pun sudah tak kuat. Saya rasa di terakhir saya tanya sama Ko Hendra kan. Ini badan saya sudah tak kuat. Sudah tak kuat macam mana gitu. Ko Hendra emang masih mau main apa 2005. Dia pun bilang masih belum tahu. Pas terakhir di China Open apa China Masters saya lupa di November tuh. Gitu kita final keputusan. Kayak saya pun sudah bilang saya udah nggak kuat lagi. Mungkin babak pertama masih bisa lawan. Babak kedua sudah habis itu. Entah itu sakit atau fisik sudah habis. Gitu. So November tahun lalu lah buat decision. Iya betul. Kenapa di Indonesia Masters? Kenapa tak di Indonesia Open? Walaupun rankingnya itu kan still ada lagi. Ya kalau Indonesia Open masih lama kan bulan Juni. Tak boleh tahan. Tak boleh tahan. Itu pun saya akhirnya kan kita pengennya pensiun di rumah sendiri kan. Jadi ada Indonesia Master di Januari itu. Itu pun sudah tak latihan lah, badan sudah sakit mau latihan lagi, tapi ya kita mungkin mau perpisahan di situ. Apa yang Hasan ingat pasal that last match lah di Indonesia Masters tu? Second round kan? Lawan Yap Roy King dan juga Arif Junaidi. Itu dari Malaysia juga tu. Betul. Saya rasa pun saya cuma mau main itu pasti kalah first round. Karena tak ada prepare, tak ada latihan. Tapi menang pula. Menang, saya pun bingung. Dulu lawan yang first round tuh pas lagi latihan kita pun kalah. Nggak pernah latihan malah menang. Jadi untuk second round udah memang mau coba buat melawan tetap, tapi badannya sudah nggak kuat. Padahal masih ada rest 1 hari kan. Akhirnya nggak kuat, akhirnya ya kalah sama pemain Malaysia ya tetap yang pasti bersyukur lah udah sampai sejauh ini. Kalau boleh dihimpunkan Hasan sendiri pengalaman, kejayaan selain daripada rasa syukur tu kan, apa pandangan Hasan tentang karier Hasan sendirilah? Yang pasti saya puas ya dengan hasilnya semua. Memang tidak sempurna, tapi saya sudah kerjakan semua. Mungkin dari Olimpiade 2012, 2016 sampai itu memang saya sudah bekerja keras. Saya dapat memang itu udah takdir dari Tuhan. Jadi yang penting saya sudah bekerja keras dan saya tidak ada penyesalan setelah pensiun. Maaf kalau tanya soalan ni, saya suka tanya soalan-soalan yang bakitkan kebarang kalian. Kalau boleh ditukar 3 World Championship tu dengan 1 gold medal Olympiad, tukar tak? Tak tukar. Itu tak bersyukur. Tak bersyukur. Tak bersyukur. Okey, tu lesson untuk saya tu. Kita harus bersyukur apa yang kita dapat. Yang tidak kita dapat ya sudah takdir. Masih lagi dalam badminton? Ya dulu sempat kemarin kan habis retired, sempat berapa bulan lah tak badminton. Sekarang kita mungkin ada buat lah macam Daddy's Academy bersama Ko Hendra juga, ada bersama sponsor juga. Jadi saya pun tak coach, jadi cuma tengok dari belakang, tak coach lah. Ada coach sendiri, saya cuma datang mengamatin lah. Kenapa tak coaching? Boleh ataupun seru tu tak sampai lagi? Masih belum masih mau rehat dulu lah, masih mau enjoy dulu. Mungkin kan coach sama player berbeza lah. Mungkin saya harus banyak ilmu dulu buat ngajar orang. Mungkin ya dari sekarang kita punya anak-anak baru mukul lah, baru kecil, baru mulai lah. Ya, di Daddy's Academy tu dari usia berapa yang ada di akademi? Ada yang dari 4 tahun, ada yang mungkin sudah besar. Jadi kita lebih ke anak-anak supaya berolahraga lah. Ngajak-ajak semua biar berolahraga. Ada di Indonesia kan kelab tu kan strong. Jadi supply kepada national team. Ada impian untuk The Daddy's Academy ni supply national player? Ya saya harap mungkin nantinya ada ya, tapi sekarang masih belum kesana kan. Mungkin kita masih buat start lah buat anak-anak. Termasuk anak-anak kita pun ya start buat olahraga lah. Itu. Berapa ramai anak Hasan, anak Ko Hendra yang main badminton? Anak saya ada 3. Tapi yang mungkin yang 2 sama 3 lah yang udah sering ikut latihan, tapi kita masih belum tahu nanti ke depan. Ko Hendra saya tak tahu. Dia mungkin ada latihan basket juga. Ada basket juga. Ada basket juga. Mungkin semua di olahraga. Kalau Muhammad Hasan jadi coach kan? Hasan jadi coach seperti apa? Coach macam mana? Apa falsafahnya? Saya tak ada bayangan ya. Saya kurang tahu lah. Saya mungkin tak tahu ada fashion tak di
kalau saya mau jadi coach saya harus belajar dulu lah yang banyak. Mungkin dari situ mungkin karakternya baru bisa keluar seperti itu. Kalau dipanggil satu hari nanti Indonesia meminta Hasan jadi coach, terima tak? Mudah-mudahan dari saya pun sudah siap secara mentality, secara ilmunya pun harus ada siap dulu. Tapi ya buat sekarang sih masih belum dulu lah. Belum lagi lah. Masih belum dulu. Malaysia pun sedia nak panggil. Sudah banyak lah, sudah bagus semua. Tak. Okay. Bagi Hasan sendiri kan, sekarang ni masih bekerja sama rapat lagi dengan Victor. Victor banyak menyokong Hasan dan juga Hendra pada satu fasa kerjaya tu dan partnership ni berterusan. Apa yang Hasan dan Hendra buat sekarang bersama Victor? Ya kita tetap menjadi brand ambassador ya. Jadi brand ambassador tetap mungkin kita lagi banyak event mensupport lah buat Victor mempromosikan brand Victor. Apa yang bestnya pasal sisi lain badminton dulu Hasan as a player sibuk training tapi sekarang ni banyak travel, banyak event, jumpa fans. Apa yang orang sebutkan best lah ataupun apa yang fulfilling pasal this new chapter untuk Hasan, untuk chapter baru ni? Yang pasti ya ini buat terutama buat family time dulu ya. Jadi mungkin sekarang lebih banyak habisin waktu sama keluarga. Ya tetap latihan juga, tetap ya mensupport lah buat anak-anak seperti itu. Momen yang best bersama Victor ada ingat tak? Ya pasti kalau kita diundang ada meet and greet di China kan kita lebih banyak kota. Jadi emang di sana antusias lah. Selain kan Victor brand yang besar. Kualitasnya juga sangat bagus, bisa juga mensupport buat kemampuan juga ngajak main ya. Oke. Mungkin ada macam eksibisi, ada dipanggil mungkin luar kota macam itu. Masih suka. Victor pun ada a new world number 1. Go surfing dengan Izzuddin. Hasan kenal mereka secara dekat. Pandangan Hasan lah melihat ada satu lagi pair daripada Victor daripada Malaysia jadi world number 1. Ya pasti kita sangat bangga ya ada brand Victor menjadi world number 1 ya. Dan saya harap juga mereka bisa konsisten karena konsisten itu susah kan sekarang apalagi match double tukar-tukar terus. Saya harap di Izzuddin ini terus berprestasi bisa terus lama di world number 1 ya dan pasti harus bisa kan konsisten di champion pertandingan. Macam mana nak konsisten champion tu? Ya harus latihannya juga harus konsisten, harus kuat. Kita kan kadang-kadang macam suka jenuh apa-apa ya itu emang harus kita lawan lah. Gitu. Daripada segi mentality macam mana Hasan maintain that mentality tu? Yang macam orang sebutkan victory ni kan victory kan champion mentality tu. Macam mana maintain that mentality? Ya kita harus punya tanggung jawab ya. Kalaupun kayak sekarang saya punya tanggung jawab nggak cuma dari brand dari apa punya tanggung jawab di keluarga. Jadi emang olahraga ini benar-benar pekerjaan saya buat usaha saya juga buat mengharumkan Indonesia buat bangga keluarga seperti itu. Orang selalu sebut kalau atlet ni dah berumah tangga, ada anak-anak tak boleh maintain. Tapi Hasan buktikan sebaliknya. Itu tak betul lah tu. Tak betul lah. Kita banyak anak banyak rezeki. lagi banyak anak banyak rezeki. Banyak champion lagi. Banyak champion lagi. Betul. Itu benar-benar saya rasakan dari saya merit itu. Akhirnya bisa alhamdulillah bisa champion banyak. Hasan cuba bagi tahu dekat atlet-atlet di luar sana tu kalau single tak salah berumah tangga. Pesan sama mereka Hasan. Ya yang pasti ya kita harus bekerja single ya. Yang kalau single lah, yang single takut untuk berumah tangga. Oh, yang buat single ya jangan takut lah. Lebih baik ya udah umur sudah cukup ya bolehlah berumah tangga. Mudah-mudahan ya semua ada yang ngatur nanti. Mau makan pagi pun sudah ada siapin. So itu bukan penghalang. Ada keluarga bukan penghalang. Tetap kita harus kalau kita punya komitmen tak ada masalah semua. Di usia retirement ni selain daripada Academy Daddies bersama dengan family, apa lagi Hasan buat? Saya pun punya istri pun punya ada kedai lah, kedai cake lah, kopi. Mungkin ada buat sewa, buat villa, buat di sewa juga buat liburan keluarga gitu. Ya itu. Kedai cake itu di mana? Kedai cake ada dekat rumah pun, rumah di pasar lah. Di pasar. Kecil-kecil sajalah. Kalau fans di Indonesia ataupun di Malaysia nak ke kedai cake tu ke mana? Ada dia namanya pasar pasar Intermoda namanya. Pasar Intermoda. Ada di Instagram. Ada di Instagram. Tugas sama brand bersama dengan Victor. Ya sekarang ni Hasan dan Hendra lebih rapat dengan Malaysia sebab membantu sebuah program lah. Astro Camp Badminton. Kerjasama dengan Victor. Betapa pentingnya untuk ada program-program pembangunan seperti ini. Ya pasti sangat penting ya karena apalagi di Malaysia kan Malaysia
badmintonnya sangat bagus ya. Sekarang ada world championnya dari Victor pun ada Izzuddin dan Gosefei. Sekarang pun banyak match double juga yang sudah bagus. Mungkin dari situ mungkin banyak contoh buat anak-anak muda buat berprestasi seperti itu. Dah ada yang diberitahu tak apa yang kena buat nanti dengan camp badminton ni, ataupun belum ada bayangan lagi? Yang pasti ya harus ya bekerja keras ya. Bekerja keras, terus fokus, disiplin itu penting. Dan itu satu lagi konsisten. Karena kalau kita latihan bekerja keras cuma 1 minggu, besok kita libur, itu tak ada guna lah. Kita pun latihan bertahun-tahun, itu pun continue terus. Dan terakhir ya jangan lupa berdoa supaya kita juga nggak kena cedera macam injured. Kalau atlet kan musuh kan injured. Kalau injured bisa habis karir pun gitu. Ahsan macam mana maintain walaupun ada injury? Ada pernah rasa yang injury ni boleh menghalang ataupun menamatkan karier lagi awal tak? Iya pasti pas kalau kita lagi sakit pun ada pikiran pun macam-macam nih, apa bisa sembuh atau enggak. Tapi ya kita harus cepat ya kontrol lah. Ambil tindakan, tanya dokter apakah kita inisiatif lah buat memperbaiki supaya bagus lagi. Itu entah kaki atau kalau saya kan kaki dan pinggang. Saya masih, ni kita tanya luar sikit lah, saya masih ingat satu momen tu yang sampai hari ni viral yang Ahsan tunjuk raket dekat service judge. Kan, ingat lagi tak momen tu? Banyak. Banyak kali buat macam tu. Banyak kali buat macam itu. Macam mana boleh macam mana boleh sampai ke tahap tu bila bagi, sebab Aaron baru-baru ni Aaron pun ada buat perkara yang sama. Itu macam mungkin kita kan sudah capek-capek, lawan pun dapat poin pun tak susah gitu macam kesalahan kita. Kita pun ya kadang-kadang kan namanya sudah capek cari poin dengan easy dan umpire service just fall gitu kan. Mungkin ada rasa kesal lah macam itu kan. Saya rasa pun harus ya coba tolong tunjukkan macam mana yang benar tuh macam mana gitu kan kalau dia ini. Ya macam kita supaya tak cuma terima aja lah. Supaya kita juga tanya berapa senti pun gitu biar kita bisa turun lagi gitu. Jujur tanya kan. Jujur tanya nih, coba tunjukkan kalau boleh dia dia yang terus tunjuk di situ. Terus di situ. Tapi umpire warning lah. Ya itu macam kita macam joke aja lah gitu. Tak ni. Apa pandangan Ahsan mengenai badminton sekarang ni? Sebab Ahsan pernah melalui pelbagai fasa kan. Sekarang ni badminton dunia, especially doubles, macam mana? Apa perubahan yang paling besar Ahsan lihat? Ya sekarang match double itu kekuatannya sangat merata ya. Jadi sekarang kita nggak tahu siapa yang juara. Besok belum tahu lagi siapa yang juara, itu yang di match double. Kalau dulu kan masih ada zaman Minions, mungkin zaman Chain Faifeng, Liong De, ya kelihatan mereka yang bakal juara. Nah sekarang ini ya mungkin mereka masih bersaing gitu. Lagi Ahsan rasa 4 tahun ni kehadapan ni seperti ini juga sampai ke LA nanti, di Olimpik LA nanti seperti ini juga. Ataupun dah nampak dah ada pair-pair yang mungkin boleh jadi dominant pair tu. Udah mulai tampak nih ya. Malaysia kan udah mulai tampak juga tuh. Malaysia ada berapa pair tuh. Tapi awal lagi. Mudah-mudahan bisa konsisten lah. Terus ada Korea. Kemarin ada habis juara Indonesia Open. All England dia udah berapa title lah gitu. Itu mungkin Korea yang lebih ini. Tapi untuk Fajar dan juga Rian. Ya Fajar dan Rian Sabar Reza ya saya berharap dia bisa terus konsisten, bisa kerja keras lagi lah untuk bisa memperbaikin ranking, bisa juara-juara lagi. Kena tanya juga sebab jarang di Malaysia ni ramai yang minat Ahsan. Equipment yang Ahsan pakai bersama dengan Victor, raket apa, berapa string tension, dan apa kalau yalah. Iya. Kalau raket saya pakai Thrusters F Ultra yang sekarang baru. Saya punya tension 31, kalau senar pakai VBS 70. 70 ya, 70. Daripada awal career memang itu sejak mula pakai Victor itulah setupnya. Kalau pertama itu saya pakai raket tuh Aura Speed 100. Habis itu tukar yang Thruster F Ultra. Raket kesayangan? Raket kesayangan ya yang pertama. Yang pertama Aura Speed tu. Aura Speed tu. Ada lagi raket tu? Masih ada. Harus kena simpan itu soalnya ada sejarah. Boleh cerita tak sejarah pasal raket Aura Speed tu? Iya dulunya awal-awal kan saya tak tahu kan disuruh coba semua, akhirnya yang berkena di hati sama tangan ya raket itu. Akhirnya saya rasa sangat membantu buat saya punya kan pemain belakang smash dan menambah power lah kayak gitu. So ni raket Kohindra ni. Kohindra. Saya dapat daripada teman walaupun rosak.
Tapi dia akan nampak lagi cantik kalau ada raket Hassan di sebelah. Mudah-mudahan. Bukannya Aura Speed tu. Yang thruster pun sudah okey. Mana sponsor kita? Tapi raket Aura Speed tu yang ada satu saja yang Hassan simpan. Ya ada. Sama yang satu lagi yang saya gantung tuh yang thruster itu, yang saya retire itu yang saya foto di Instagram. Itu saya ada yang thruster. Raket kesayangan tu lah. Itu dua tu lah. Dua itulah. Saya baru rubah dua itu. Dua model itu aja. Dua model tu je lah. Ada kenangan manis tak dengan raket-raket tu selain daripada yang Aura Speed tu, ya first raket dengan Victor yang sesuai? Ya kemarin kan kita banyak di final ya. Kalau di final ya itu yang membantu kita di final pakai raket itu. Jadi kan ya satu kebanggaan juga kan bisa ini. Tapi ya masih belum dapat rezeki juara. Ni boleh try lagi veteran. Ya veteran. Sudah ada tawaran tapi saya rasa buat ya pertandingan saya rasa sudah sangat cukup. Cukup dah lah. Karena ya saya sudah puas bermain berapa 32 tahun. Pertandingan terus itu. Cukup sudah. Kalau exhibition oke. Kalau match sudah saya rasa sudah tak kompeten lagi lah. Sudah sakit tak boleh nak perform lah. Kalau Muhammad Hassan bukan seorang player badminton, siapakah Muhammad Hassan? Siapa ya? Bapak-bapak. Bapak confirm. Bapak rumah tangga ya mungkin. Tapi olahraga lain? Olahraga lain dulu senang bola sepak lah. Bola sepak. Tapi tak pandai pula. Iya ke? Sebab tu tukar. Ya sebab itu tukar. Senang-senang saja lah. Masih kecil kan semua senang olahraga. Kalau bukan player badminton juga, selain daripada olahraga, ada tak explore dunia lain selain daripada bapak-bapak? Memang tak tahulah, memang badminton lah. Ya itu dari kecil kan, soalnya kita dari 6 tahun sudah sekolah pun sudah tinggal. Jadi emang fokus ke badminton. Ini antara jadi atau tidak itu. Memang tak boleh membayangkan Muhammad Hassan bukan seorang player badminton. Pengorbanan paling besar bila cerita soal badminton yang Hassan pernah buat sendiri. Ya yang pasti kita masa kecil pun tak sama lah macam anak-anak lain kan. Anak lain mungkin kan ya bisa bermain, kalau kita kan udah sibuk berlatih pun dari kecil. Jadi mau pergi pun kita tidak bisa kan, setiap hari udah pagi sore latihan, pagi petang latihan gitu. Terus pertama kali pun pisah sama orang tua, harus ngerantau ke Jakarta supaya bisa berkompetitif lah buat di badminton. Dari situ ya saya juga punya tekad kan, pengen jadi juara dunia. Jadi kalau pulang pun nggak jadi apa-apa. Jangan tangan kosong lah. Kayak gitu. Tapi rasa bangga tak pulang balik ke Palembang dengan kejuaraan dunia, Indonesia Raya berkumandang di pentas antarabangsa. Bila balik dulu tak banyak masa di Palembang. Tadi bila pulang ke Palembang, perasaan dia tu macam mana? Diraikan tak? Saya balik pun diam-diam. Kalau tak, susah mau keluar. Tak lah, kan kita kan kampung kecil lah, tak ada masalah pun. Okey. Sekarang ni lah pandangan Hassan mengenai badminton Indonesia, yang mana sekarang sedang mencari semula identiti sebagai antara kuasa besar di dunia. Kalau di Malaysia ni kita sudah mula nampak, tapi di Indonesia macam mana sekarang ni? Ya kemarin saya ada berbicara, sempat ngobrol lah sama satu pengurus lah. Jadi mereka fokusnya ke regenerasi ya. Jadi mungkin ya tetap fokus yang senior pun tetap, tapi ya mereka mau punya goal itu di Olimpiade. Jadi emang fokusnya buat junior, tapi ya mereka pun tetap kerja keras lah. Saya tengok pun macam pemain-pemain senior pun mereka pun tak mau kalah kan. Mungkin sekarang mungkin masanya lagi turun, tapi mereka pun masih punya keyakinan untuk bisa bangkit lagi. Saya rasa pasti bisa bangkit lagi. Hassan nak minta pilih satu pair favorite dari Indonesia, siapa? Apa tuh? Ganda. Ya ganda. Siapa ganda putera yang paling favorite? Marquis Kido Hendra. Okey. Kita try something ya. Okey. Marquis Kido, Hendra Setiawan ataupun Chayun Fu Haifeng? Masih Marquis Kido. Okey. Marquis Kido, Hendra Setiawan ataupun Kukeng Kiat Tan Boon Hiong? Marquis Kido Hendra. Okey. Marquis Kido, Hendra Setiawan ataupun Matthias Bo, Karsten Mogensen? Marquis Kido Hendra Setiawan. Okey. Marquis Kido, Hendra Setiawan ataupun Aaron Chia Sowi? Masih Marquis Kido. Okey. Marquis Kido, Hendra Setiawan ataupun Gosefe Izzuddin? Marquis Kido Hendra Setiawan. Okey. Marquis Kido, Hendra Setiawan ataupun Hendra Setiawan, Muhammad Hassan? Marquis Kido Hendra Setiawan. Okey.
Alright. Dia macam seperti abang lah. Kita macam dari abang lah. kecil lah dekat semua sama Marquesido. Dari kecil pun udah saya waktu masih junior sering tidur di rumahnya Marquesido gitu. Kehilangan besar tak sendiri untuk Ya itu pasti shock lah. Kasih tahu atau macam ada accident. The Bang Mat Show ni cinta saya lah kepada badminton dan diberi peluang oleh Astro. Hari ini seorang legend datang. Saya sama sekali tak menyangka yang kita akan ada international star dari Victor datang. Terima kasih lagi Hasan. Sama-sama, mungkin, terima kasih. Hasan ada apa-apa nak disampaikan kepada fan-fan badminton di luar sana, fans of Victor, yang mana kalau kita lihat ni satu brand yang sangat dekat dengan badminton sekarang ni lah. Iya, yang pasti saya mengucapkan terima kasih lah buat seluruh fans seluruh dunia ya. Dan tetap support terus olahraga badminton, tetap support terus Victor brand. Alright, terima kasih Hasan. Kita tahu nak tunggu raket Hasan lambat lagi, tapi nak minta Hasan sign something boleh? Boleh. Untuk kita jadikan kenang-kenangan. Nanti saya minta teman saya tolong, mana sign tu? Ni macam guestbook ni. Tak bagi kat Hasan. Hasan sign. Mungkin Hasan boleh sign dan bagi message lah dekat The Bang Mat Show ni. Apa saja yang Hasan nak tulis. Selalu Bang Mat. Ya, Bang Mat. Bang Mat tu saya. Bang Mat Show. Semangat. Yes. Hasan boleh tolong tunjuk. Saya membuat teman-teman saya ni jealous. Thank you Hasan. Siapa yang Hasan nak lihat seterusnya di kerusi Bang Mat Show ni? Selalu saya tanyakan guest saya, siapa seterusnya kalau Hasan boleh pilih? Dunia atau tak kisah siapa-siapa. Siapa ya? Koken Ketan Bung lah. Koken Ketan Bung dua-dua sudah datang. Sudah datang. Siapa yang belum? Siapa yang belum lagi? Legendnya Lindan lah. Lindan Hasan orang yang kedua minta Lindan. Lindan Okey, sebab Kohendra memang kena datang. Minta dia sign. So Lindan Ada nombor Lindan. Okey Hasan, thank you very much. Terima kasih kepada anda luar sana. Terus memberikan sokongan kepada Hasan. Hasan akan sering ada di Malaysia untuk mempromosikan jenama Victor sebagai brand ambassador. Victor sebuah brand yang saya sendiri juga percaya membawa perubahan besar. Last yang minta message kepada fan-fans badminton dan juga Indonesia. Fans badminton Indonesia dan Malaysia yang di luar tu mungkin nampak tegang, di place-nya dalam ni okey aja. Mungkin fan message untuk mereka lah. Ya, yang pasti buat fans Indonesia dan Malaysia, saya rasa pun mereka semua kawan ya. Saya pun banyak kawan dari sport dari Malaysia dan sport dari Indonesia ya. Tetap dukung player masing-masing lah. Player negara masing-masing, support mereka dalam waktu menang ataupun kalah. Alright. Okay. Bye-bye Hasan. Bye. Confirm ya? Confirm. Hendra Setiawan dan juga Arwah Marquis Kido. Nama tukar? Okay. Okay, alright. Okay.